Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ibu mangga halebet ya Ibu, ya saya bantu ya Ibu. Ibu, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Ibu. Perkenalkan, saya dengan Bidan Keisha ya Ibu. Salam kenal ya Ibu. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Sebelumnya Ibu pernah periksa ke sini kontrol? Pernah Ibu? Pernah. Oh, langganan mungkin Iya. sering. Juga. Tapi kebetulan kemarin bukan saya gitu ya. Setiap ngomong baru pertama kali sama saya ya Ibu. Iya. Ya Ibu, mangga untuk pendataan saya mau minta data Ibu dulu ya untuk memastikan agar tidak keliru ya. Iya, Mangga ya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sufi. Ibu Sufi. Kalau umurnya berapa tahun Ibu? 25 tahun Ibu. 25 tahun. Iya. Masih muda tuh ya Ibu. Masih muda. Kalau kandungannya ini berapa bulan Ibu? 7 bulan Ibu. 7 bulan. Udah mau trimesternya udah mau selesai ya. Iya. Alhamdulillah tuh ya. Kalau boleh tahu untuk suaminya Ibu pekerjaannya? Alhamdulillah suami saya bekerja di suatu perusahaan. Oh, perasaannya. Untuk gajinya Ibu sebelumnya mohon maaf ya. Ya enggak apa. Mungkin untuk gaji bisa dibilang cukup lah untuk kebutuhan saya. Alhamdulillah tuh ya Malah Ibu. lebih Ibu. Alhamdulillah tuh ya Ibu. Jadi tercukupi. Iya. Kalau untuk ini Ibu, kalau ini anak pertama ya? Iya. Anak pertama. Gimana Ibu waktu punya anak pertama Ibu? Senang banget? Ya, awalnya kan seneng banget lah ya. Terus juga bilang ke suami dan alhamdulillah suami itu mendukung sampai sekarang gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Jadi ada dorongan gitu ya dari suami gitu. Kalau boleh tahu alamatnya Ibu? Saya di Jalan Sukajadi. Sukajadi ya. Dekat aja. Iya, di sebelah. Sukajadi. Nomor 157. 157. Ya. Ya. Kalau kesini Ibu, kalau boleh tahu sama siapa kesini Ibu? Tadi itu dianterin sama suami tapi suaminya pergi kerja. Oh, ya ada urusan mungkin ya. Jadi mungkin Ya mungkin ya Ibu. Jadi sini saya menjelaskan dulu ya Ibu. ya. Sebelumnya jadi di sini Ibu jangan sampai sungkan. Jadi sini Ibu sampaikan aja apa yang dirasakan Ibu, yang dikeluhkan Ibu ya, supaya nanti bisa terbuka. Dan saya juga sebagai bidan di sini saya akan tetap menjaga kerahasiaan Ibu ya Ibu. Iya Ibu. Nah, mulai ya Bu. Apa kabar Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Bidan. Alhamdulillah baik ya Ibu. Jadi di sini Ibu keluhannya apa? Jadi saya kesini tuh bukan karena keluhannya Ibu, mungkin saya di sini mau konseling aja sama Ibu gitu. Mau konseling ya? Ya Ibu, atuh ya. Alhamdulillah sekarang keadaannya baik-baik aja ya. Ya. Jadi begini Ibu, untuk konseling saya membutuhkan waktu beberapa menit lumayan lama ya untuk nanti menggali masalah apa yang dihadapi Ibu, untuk kayak ngeedukasiinnya ya, seperti cara-caranya bagaimana agar Ibu tidak takut ya, seperti itu. Mungkin saya mau kontak waktu terlebih dahulu. Ya, mangga ya Bu. Kalau sekitar 15 sampai 20 menit mungkin, nanti jika ada tambahan nanti ada konfirmasi lagi. Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Berkenan ya. Ibu lagi senggang kan sekarang? Alhamdulillah ya Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu, kalau Ibu sekarang kegiatannya apa Ibu? Sebagai ibu rumah tangga atau bagaimana? Iya, sebelumnya saya itu bekerja, cuman karena usia kandungan saya udah tua ya, jadi saya sama ambil cuti dulu gitu buat nanti persiapan persalinan. Ya, istirahat dulu ya Ibu. Jadi sekarang sehariannya ya di rumah. Yang di rumah aja. Iya, alhamdulillah tuh ya, harus jaga kesehatan buat bayinya ya, seperti itu. Lalu Ibu, apa yang ingin Ibu konselingkan Ibu? Ya, jadi gini ya Ibu, saya tuh Ibu takut susu ASI saya. Jadi saya tuh takut gitu Ibu, ASI saya tuh keluarnya sedikit. Jadi Ibu teh takut shock gitu ya? Takut, iya. Jadi gak percaya diri gitu ya? Saya juga mau konseling ke Ibu gitu, biar nanti ASI saya tuh nggak sedikit keluarnya. Kalau keadaan Ibu sekarang gimana? Kemarin hasil pemeriksaan terakhir tetap normal darah tensinya? Alhamdulillah Ibu, kemarin kan saya kesini terus periksa dan alhamdulillah semuanya normal.
ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ulang ya ibu untuk bahan dasarnya supaya nanti bisa dikonsultasikan ya. Iya. Ya, kita pemeriksaan dulu ya ibu. Iya, Sekarang Ibu. kita ditimbang dulu berat badannya. Iya. Ya, ini enggak bu, yuk. Mangga ya ibu, buat ditimbang dulu. Oh iya, ini ada 50 kilo ya ibu. Iya. Alhamdulillah. Hai ibu, mangga ya, duduk dulu bu. Gimana bu sekarang? Gimana, udah mau selesai kehamilannya ya? Iya. Udah mau Kerasa lahir ya. lagi. Kan harus tetap jaga makanannya ya bu. Sekarang kita cek janinnya ya, biar sekalian ibu nanti biar ibu tidak khawatir. Iya. Enggak ya bu, sebelumnya saya izin ya ibu. Iya. Meriksa. Maaf ya ibu. Iya. Alhamdulillah ya ibu, benar normal. Alhamdulillah, jadi selesai ya ibu. Baik ibu, alhamdulillah ya, barusan saya udah ini ya udah periksa ibu, udah bareng-bareng ya barusan, dari mulai tensi, tekanan darah, dari janinnya sampai detak jantung dede bayinya. Alhamdulillah normal ya ibu. Tadi darahnya ada di 120 per 80. Iya. Alhamdulillah ya. Ya, coba gimana ibu, senang nggak? Alhamdulillah ya, jadi saya tuh seneng gitu kalau misalnya setiap kontrol tuh, karena hasilnya tuh semakin bagus gitu. Alhamdulillah. Iya. Kalau di rumah ya untuk makanannya tetap harus dijaga, pola tidurnya, minumnya, terus ini juga kegiatannya, Iya. aktivitas. Ibu suka olahraga? Suka ibu. Suka, alhamdulillah. Ibu suka apa coba olahraganya? Saya biasanya itu kalau pagi-pagi saya suka jalan di depan komplek gitu, terus sekitar Jalan kecil ya? Iya, jalan-jalan aja. Yang penting saya bisa menghirup gitu. Iya, alhamdulillah di ya. pagi hari. Iya, kayak ibu. Sekarang kita kembali lagi ya ibu nih ke kasus tadi, kayak ibu mau dikonseling ya. Iya. Coba saya mau tahu ibu, kalau ibu itu gimana coba bisa merasakan cemas sama hal seperti itu? Ya ibu, jadi kemarin tuh teman saya baru ngelahirin. Ya kan. Ya, dan terus saya tuh nengok bayinya ke rumahnya. Nah, terus saya tuh heran gitu, kenapa teman saya tuh ngasih anaknya tuh susu formula. Pas saya tanya tuh katanya si asinya tuh keluarnya tuh sedikit, katanya gitu. Oh jadi langsung dikasih formula Iya. waktu tahu ASI sedikit. Iya. Tapi itu udah diperiksa ke bidan atau udah konsul gitu? Nah itu ibu, saya tuh lupa nanya ke dia. Nah terus jadi saya mau nanya ke Bu Bidan aja gitu, apa gitu penyebab si ASI itu keluarnya sedikit. Iya, coba ibu, saya sebelumnya mau tanya dulu ya sama ibu, apa yang ibu rasakan waktu ibu tuh ngedengar gitu teman ibu beritanya gitu, coba gimana perasaan ibu? Ya, yang pertama tuh saya tuh cemas gitu ya, karena takut nanti pas saya tuh kayak gitu sama kayak teman saya nggak mau banget bu. Saya pengennya tuh ngasih anak saya tuh dari ASI saya gitu. Masih eksklusifnya. Iya. Ya ibu, saya sebelumnya apresiasi ya ke ibu. Ibu udah mau kontrol, ibu udah masih penasaran ya untuk kandungan ibu, untuk anak ibu buat kedepannya. Ya ibu sepertinya ya, kalau untuk ASI eksklusif, jadi kita ngasih ASI ke bayi kita itu waktu pertama kali keluar itu sangat mendukung ibu, itu sangat berpengaruh besar kepada bayi ya, seperti itu ibu. Tapi ibu di sini tenang aja ya, jangan cemas ya. Saya di sini bakalan membantu ibu ya buat supaya ibu nanti ke depannya itu nggak takut buat menghadapi nanti persalinan ya. Jujur saya tuh takut Bu Bidan pas sampai kejadian kayak gitu. Takut kealaminnya ibu seperti itu. Saya paham ibu, saya ngerti apa yang dirasain ibu ya. Ibu pasti cemasnya seperti itu. Betul. Ya tenang aja ya ibu, jangan cemas, jangan khawatir ya. Di sini saya insya Allah akan membantu ibu ya, ibu seperti itu ya. Nah, jadi ibu seperti ini ya. Untuk dari semester 3 itu ya, itu tuh kan ASI itu udah memproduksi banyak ibu ya. Nah jadi untuk supaya lancar terus ASInya, ibu harus tetap menjaga pikiran ibu, tetap tidak cemas ya. Jadi ibu jangan khawatir juga, ibu itu harus tetap rileks, selalu berpikir positif ya, agar nanti si ASInya itu keluarnya itu banyak, lancar seperti itu ya ibu. Nah di sini juga
saya ada nanti ini buat ini ya ibu, buat dibawa ke ibu agar ibu ingat terus ya. Seperti itu ini ya, mangga ibu. Nah di sini juga untuk menjaga ASI itu, di sini juga kita itu perlu menjaga payudara kita agar si ASINya itu tetap jalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu kita bisa mempresnya si payudara, iya dikompres bu. Terus tetap menjaga makanan yang bergizi ya, agar si nutrisinya itu banyak keluar ya, seperti itu. Terus di sini juga kita bisa melakukan pijatan pada payudara gitu ya, seperti itu. Berarti ada pijatan payudara ya ibu buat mempersiapkan gitu dari jauh-jauh hari ya. Iya, terus sebelumnya itu juga ada ibu, kita tuh harus tetap menjaganya ibu, dan dari jauh-jauh hari juga dari masa kehamilan ya. Ya, saya akan tunjukkannya ibu bagaimana caranya. Mungkin ibu bisa ditunggu terlebih dahulu ya, Iya, ibu. Nah ibu, jadi ini nih saya barusan udah ngambil ini ya. Ini ada Pentom ibu. Nah ini tuh si Pentom itu tuh namanya, nama medisnya. Jadi Pentom ini tuh bayi ya ibu, buat bayinya seperti itu. Ini tuh bayi nih. Lalu ini saya akan mempraktekkannya ibu. Ternyata itu bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya ibu. Iya ibu, bisa. Dari sekarang juga bisa ya. Iya ibu, justru kalau ke semester 3 itu ya ibu, itu kesempatan yang baik ibu buat mempersiapkan dari segala sesuatunya, seperti itu ya. Nah di sini saya izin ya ibu buat menerangkan juga kepada ibu. Ibu, untuk lebih jelas saya di sini akan memberikan poster-poster gambar-gambar nih. Ada beberapa pijatan tuh ya yang bisa dilakukan oleh ibu, dan saya akan mempraktikkan supaya nanti buat kedepannya ibu bisa ada bekal gitu ya, udah bisa. Sebelumnya maaf ya ibu, nih saya udah ada ini gambarannya, saya izin untuk memakaikan ya ibu. Nih ya bu. Nah jadi ini sifat pertama itu, nah ibu bisa sampai dilihat pemanduannya nih ini. Nah lakukan, jadi si payudaranya itu yang pertama harus dikompres dulu pakai air hangat ya. Kenapa itu ibu mau tahu gak agar apa harus dikompres? Iya. Nah itu agar nantinya itu si ASINya itu lancar gitu, udah mah jadi bersih si ASINya. Nah Kalau pakai air biasa bisa nggak? bisa sih ibu, tapi lebih konsisten bagus ya, lebih bagus ya air hangat ya, seperti itu. Nah lalu itu bisa dilihat yang kedua itu ada ini, melakukan pemijatan dari yang areola apa ibu tahu gak? Nah jadi areola itu si hitamnya ibu, maaf ya sebelumnya, yang hitam yang di sininya nih yang ini ya, yang dekat putingnya ya, itu bisa kita pijat kayak gini ya ibu. Nih begini ya nih. Nah nanti kayak ibu berapa kali atau seininya aja? ini menyesuaikan, bisa 3 kali ya, sampai 3 kali. Ini kanan kiri juga itu Kanan kiri ya? ya, kanan kiri bisa dilakukan seperti ini ya. Nah lalu yang kedua, kebijakan yang kedua itu bisa dari putingnya di gini-gini ya, ini kiri kanan kiri kanan gitu aja bu, muter ya. Bisa bu, ngerti gak atau harus diulangin lagi? Udah. Yang ketiga sekarang pemijatannya itu dari sininya, dari pinggirnya. pinggir iya ya, yang agak dasarnya bukan yang sini. Nih ini bisa dilakukan beberapa kali ya, seperti ini. Iya ini. Nah seperti ini tuh ya, harus sealur. Gak boleh ini ya? Nggak boleh ya, seperti itu. Nah lalu ini nih yang terakhir itu ada si payudaranya itu bentuk lingkaran kayak gini. Oh jadi diputar-putar gitu ya? Diputar-putar. Putar-putar ya. Iya iya. Paham. Berarti itu tuh ngelakuin pijatannya itu kapan ya? Gimana? Iya itu mungkin nanti waktu sebelum mengasihkan kepada dede bayinya ya ibu, mungkin dari sekarang juga Sekarang bisa ya ibu, biar nanti lebih normal, lebih lancar lagi hasilnya. Iya. Enggak ini bu, enggak takut juga ya. Sok mangga ibu, yang pertama itu harus gimana bu? Terus di ini dulu dikompres ya? Iya, Pakai air hangat. kompres ya, Iya. menggunakan air hangat. Mungkin nanti pakai apa bu? Pakai Pakai handuk aja? ya, atau bisa. pakai Ini yang bersih ya. Iya, yang bersih. Iya.
Nah, bisa dielap gitu ya pinggirnya ya. Nah, coba dah. Yang ke satu Udah. apa Bu? Pijatan pertama kayak gimana tadi? Tadi yang pertama tuh Ya. yang ini kan yang Ya, yang pijatan. ya. Yang ini. Oh yang ini dulu. 3 itu yang Ini. Nah, pinter Ibu ih. Itu nanti harus tetap dilakuin ya Ibu. Nah. Ya. Bentar. Coba yang terakhir. yang terakhir tadi diputar. Ya. Nah, enak kan Bu? Gimana? Iya. Gitu Bu. Udah Ngerti Bu? ngerti. Oke ya. Aku nanya dulu, ini Iya, boleh. langsung aja gitu atau pakai apa dulu gitu biar Oh, enggak biar Bu. enggak ini. Oh, langsung aja Bu Oh, pakai langsung aja. tangan. Yang penting masih tangannya tuh bersih. Bersih, Iya, ya udah cuci tangan dulu Iya. gitu ya. Ya, Ya, udah ya Bu. Semoga nanti bermanfaat ya Ibu, tetap digunakan, dipakai. Nah, ini buat ininya juga nanti bisa tetap dibawa ini buat PR Ibu nanti buat dibaca-baca lagi. Jadi Ibu ini apa aja ya. Jadi Ibu enggak lupa. Nah, ini buat pemijatannya juga boleh Ibu bawa ya. Terima kasih ya. Ya, tadi kan saya sudah memberikan pijatan-pijatannya. Oke, Ibu, tadi saya sudah memberikan penglihatannya untuk bagaimana cara pemijatan payudara yang benar agar asinya keluar lancar. Iya, bermanfaat banget. Iya, di sini juga lalu ada ini ya Ibu, posisi menyusui. Ya, seperti ini ya. Ada yang sambil dipangku kayak orang-orang biasa, ada yang sambil duduk, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil minggir juga ya Ibu. Nah, biasanya kalau untuk orang normal itu menggunakan yang ini Bu, cradle biasanya kalau bahasanya mah ya, kalau bahasa kitanya sambil ini sambil dipangku biasa. Seperti itu, ini biasanya suka sama orang yang normal Ibu. Seperti itu. Lalu ASI juga buat makanan bergizi itu berpengaruh banget ya Ibu, soalnya dari makanan juga harus dijaga. Iya, soalnya kan ASI itu keluarnya itu dari makanan apa yang kita makan. Seperti itu Bu. Jadi nanti waktu ibu kandungan itu diusahakan makanannya itu tetap dijaga, jangan makan yang pedas-pedas. Pokoknya makanan sehat lah ya. Seperti itu. Ketika nanti ibu mau memberikan ASI ya kepada anaknya itu juga ada yang cara yang baiknya Ibu ya. Nah, ini ada ini contohnya kan ini ada boneka ya Ibu. Jadi nih bisa saya bantu ya. Nah, jadi antara kepala, punggungnya sama badannya itu harus sejajar. Iya, harus lurus, jangan sampai gak lurus ya. Lalu si mulut bayinya ini harus kebuka besar Bu. Nah, bagian yang hitam di bagian payudara ini diusahakan harus masuk semua. Ya, kayak tadi. Iya. Ya, yang hitam yang tadi ini harus masuk semua, lalu diangkat. Lalu Bu, si bayinya itu si mulutnya bisa ke payudarain, diarahin Bu. Nah, betul. Jadi yang hitamnya itu diusahakan semuanya masuk ke dalam mulut bayi. Tapi jangan ujungnya. Iya, jangan ujungnya Bu. Nah, nanti kalau ibu ujungnya saja itu jadi lecet, nanti ibu jadi sakit. Nanti itu ya. Iya. Apa? Suka banyak nih orang yang kalian dengar gitu ya sampai berdarah. Iya, mungkin karena nggak masuk semua. Iya, itu gara-gara posisi sama cara menyusuinya itu salah Ibu ya. Jadi harus jajar juga ya Ibu. Nah, ininya diangkat dulu, nanti baru diginiin. Jadi yang hitamnya tuh diusahakan harus masuk ke semua ya. Jangan sampai putihnya aja, yang bulatnya aja jangan Bu, itu nanti ke ibunya jadi sakit ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Ibu coba, Ibu boleh praktekin Ibu, ada boneka nih. Coba. Jadi gini Ya, terus tadi gimana badannya? sejajar. Iya, lurus. Lalu mulutnya? Iya, mulutnya dibuka lebar. Pinter. Terus masukinnya semuanya. Biar Ya, gimana? Iya, coba. Nah, pinter Bu ya, seperti itu. Gimana, nyaman nggak? nyaman. Iya, nyaman. Mungkin nanti bisa dipraktekin secara langsung ya Ibu ya. Ya, coba yang mau tanyain dulu gak Ibu buat itu? Udah sih itu aja. Udah, itu aja. Sok, coba boleh ya Ibu? Iya Ibu, makasih ya. Iya Ibu, sama-sama. Udah aja Ibu praktiknya. Nah Ibu, kalau untuk kasih itu biasanya itu bisa dikembalikan lagi kepada ibunya, tergantung ibunya atau keluarganya ya. Mau diberikan formula atau ASI eksklusif seperti itu Ibu. Nah, jadi nanti kalau Ibu juga nanti mulai ada kerasa apa-apa, Ibu bisa segera datang ya ke Ibu bidan biar ditangani gimana ya. Jadi untuk masalahnya Ibu gara-gara melihat teman mungkin dari pikirannya lah ya, Jadi seperti pikiran itu. terus. Terus Ibu juga harus tetap menjaga ya pikiran ibunya agar tetap positif. Ibu juga jangan pikiran nanti takut cemas yang seperti itu ya Ibu, karena itu tuh bakalan ngehambat
juga nggak keluar, jadi susah gitu ya, jadi gak lancar karena adanya pikiran. Nah terus si keluarnya asinya juga ya ibu, itu tuh tergantung sama pikiran kita, berpengaruh juga bu itu ya. Dari pikiran positif, harus positif jangan negatif ya ibu. Terus harus makanan yang bergizi agar nutrisinya banyak, nanti yang dikasihin ke dede bayinya lancar ya ibu. Terus ya ibu, dari semester 3 ini ya, ini itu sangat penting bu, malahan kayak buat kita tuh mencari bekal nih apa aja nanti mempersiapkan buat mempersiapkan ya, seperti itu ibu. Bu, coba kira-kira tadi apa yang sudah saya berikan ya, dari mulai pijat payudara, terus cara menyusui, menggendongnya gimana, ibu mau apa, mau melakukan yang mana dulu? Mungkin kalau sekarang saya mau ngelakuin pijatan dulu aja ibu, untuk memperlancar juga ya, biar nanti pas udah lahir teh udah tinggal biasa gitu, nggak terlalu kaku buat ibunya. Jadi mungkin dari sekarang saya akan melakukan pijatan payudara. Alhamdulillah ya ibu, bagus ibu udah mau ngambil dulu yang pijat ya ibu, nanti agar terbiasa juga ya. Soalnya memperlancar pijatan itu bisa memperlancar ASI ya ibu, nanti ketika dede bayi sudah dilahirkan ya, seperti itu ibu. Saya sangat mengapresiasi ibu ya ibu. Nah mungkin nanti kalau setelah pijatan ibu bisa langsung ke cara menyusui yang benar ya, seperti itu ibu. Coba masih ada yang bingung nggak ibu? Berarti saya mau nanya ya, berarti kalau misalnya saya tuh kepikiran gitu, stres, jadi ngaruh ya ke si asinya? Yang ngaruh bu. Berarti saya harus apa namanya? Harus bahagia. Ya, bahagia benar ya. Jangan stres, nanti jadi kepikiran nanti si bayinya juga gimana. Kan tadi ibu dari darah udah normal, tensi udah normal, janinnya juga normal, jadi pikirannya juga harus normal, harus bahagia terus ya bu. Karena emang butuh bu bahagia ya bagi ibu hamil tuh, karena takutnya nanti jadi mumet, nanti kehamilannya juga jadi berpengaruh, seperti itu. Ibu mau ambil pijatan dulu ya yang pertama, nanti bisa dilanjut sama yang menyusui ya. Kalau ibu udah mulai nyaman, kayak udah ngerti, udah mulai nyaman nih gimana caranya, itu ibu bisa lanjut ke cara menyusui dari bayinya ya, dan bagaimana ya. Nah ibu nanti juga di sini bakalan ada ini bu, ada kolaborasi bu, seperti itu. Nah di puskesmas nanti bakalan ada mengadakan ini bu, kayak asuhan gitu, kayak praktik gitu. Nah pelatihan gitu ya, pelatihan. Nah nanti ibu itu boleh bu datang ke sini, itu gratis. Minggu bu, ya nanti bareng sama minggu ini nanti bareng sama ibu-ibu yang lainnya bu ke sini. Nanti saya informasikan lagi ke ibu, nanti di share lagi sama saya, dibagikan ya berita-beritanya. Nah ketika ibu nanti mau mengikuti, jangan lupa nanti hubungi saya. Hubungi dulu ya, dihubungi ya. Coba ibu ada yang mau ditanya lagi gak? Cukup sih ibu. Cukup. Saya bu ingin ibu menyampaikan apa yang saya sampaikan kembali, coba ibu boleh diulang? Boleh, tapi seingat saya nggak pun nanti sama saya diingatin lagi. Jadi tadi tuh Ibu Bina udah nyampein cara pemijatan payudara gitu, dari mulai pokoknya ada 5 atau ada 4 pijatan. Ada 4 pijatan. Nah itu juga pijatan itu fungsinya buat memperlancar ASI juga ya. Pintar ibu. Iya. Terus ini juga, jadi Ibu Bida tadi nyampein ke saya jangan terlalu banyak pikiran ya, karena itu tuh bisa jadi sumbatan gitu, karena kan dari pikiran itu mungkin nanti ada ya. Jadi mungkin itu sih. Terus juga jaga pola makan, tadi kan saya udah bagus ya. Jadi tinggal mempertahankan aja. Ya cukup ya bu. Ya bu, betul sekali yang ibu bilang, yang ibu sampaikan sudah apa yang saya sampaikan sama ibu tercerna gitu ya, terserap ya. Alhamdulillah ibu ya. Jadi betul bu, saya izin untuk menyimpulkan kembali ya ibu. Dari ibu tadi mulai dari pemeriksaan ya, tadi alhamdulillah pemeriksaannya udah bagus, dari tensinya, dari janinnya, terus detak jantungnya ibu juga alhamdulillah normal, darahnya juga normal ya, seperti itu ibu. Terus tadi dari kecemasan ibu bagaimana sekarang setelah melakukan ini? Alhamdulillah jadi apa ya, jadi tenang gitu, karena udah dapet solusinya gitu dari pikiran saya sebelumnya. Alhamdulillah ya. Terus tadi juga saya sudah memberikan cara pijatan juga ke ibu, dan alhamdulillah ibu cukup pintar sekali ya dalam memperhatikannya ya. Terus
terus tadi cara pangkunya udah ada dasar-dasarnya. Nah tadi sama saya sudah diberikan ini ya bros, ini buat dihafalnya ibu, maksudnya tuh buat nanti ibu takutnya lupain bagaimana ya biar ibu gak keliru, ini nanti ibu bisa dibaca-baca lagi ya seperti itu. Nah panduan ya itu ada panduan-panduannya biar nanti waktu ada kelas pemijatannya itu ibu nggak ini banget ya, ada dasarnya gitu ya, jadi ibu oh iya ya itu yang diajarin gini gitu ya bu, seperti itu. Terus mulai dari ini bu, dari pemikiran juga ya harus tetap dijaga, nutrisi makanan harus yang bergizi, terus pola tidur ya itu juga ya semuanya harus tetap dijaga ya. Nah saya harap ya ibu setelah melakukan konseling ini ibu bisa mengubah lagi pemikiran ibu dan ibu tidak menjadi cemas lagi seperti itu ya ibu. Bagaimana sekarang kita melakukan refleksi, coba saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu setelah ini. Saya merasa lega gitu ya karena dapat solusi dari masalah saya sebelumnya gitu. Dan kebetulan saya juga menerima gitu ya, bisa ngelakuinnya gitu. Ya alhamdulillah ya, minta kalau gitu saya juga ikut senang ya. Pokoknya mah ibu titip ya, saya pemikirannya harus dijaga ya. Jangan berpikir negatif gitu ya, seperti itu ya ibu. Harus ini bu harus tetap senang aja, di-enjoyin, dijalanin ya, jangan dijadiin beban pikiran seperti itu ya. Nah mungkin bu nanti ibu ada kontrol lagi ke sini ya, ibu bisa melakukan kontrol ulang kan sekarang itu tanggal 3 ya. Ibu nanti bisa ke sini saat tanggal 9 ya ibu, tanggal 9. Terus nanti kalau jangan lupa kalau ibu mau ikutan kelas pemijatannya itu, yang pemahamannya itu, ibu bisa konfirmasi kepada saya ya. Ya nanti akan saya arahkan seperti itu ya ibu. Nah lalu bagaimana bu, apakah ada yang disampaikan? Cukup ibu, cukup membantu ya alhamdulillah ya ibu. Jangan lupa tetap dijaga ya semuanya agar tetap sehat juga seperti itu ya ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi ibu? Udah cukup Bu Bidan, terima kasih banyak ya ibu sudah menjelaskan dan mencari ngasih solusi gitu buat saya biar saya itu bisa menjalankannya dengan baik. Ibu terima kasih kembali juga ibu. Terima kasih ibu udah memberikan kepercayaan ya kepada saya ya ibu. Semoga ibunya tetap sehat dan bayinya tetap sehat ya ibu, selalu dilancarkan dalam segala halnya ya ibu. Nanti ibu kalau ada yang kurang paham atau ada apa-apa nanti ibu bisa hubungin saya ya. Kontaknya sudah saya tuliskan di sini. Jangan lupa juga ini ya nanti dibawa saat pemijatan ya bukunya. Ya segitu ibu. Makasih ya ibu Bidan. Ya sama-sama ibu. Mari bu. Iya, mari. Ya hati-hati ya bu. Iya.